Baiklah, selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Hari ini kami akan menjelaskan tentang ateis. Pertama, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede, saya NIM 39. Nama saya Glenn, saya NIM 09. Nama saya Intan Murni dengan nomor NIM 18. Baiklah, silakan. Yang pertama yaitu adalah apa itu ateis atau pengertian ateis sendiri. Secara etiologi, ateis berasal dari bahasa Yunani yang bernama yaitu adalah atheos, yang diterjemahkan adalah tidak ada Tuhan. Secara harfiah, ateisme merupakan paham yang tidak mempercayai eksistensi dari Tuhan. Namun yang perlu digarisbawahi dari pengertian ini adalah kata tidak mempercayai, bukan pada kata eksistensi Tuhan. Karena meskipun orang ateis menganggap tidak adanya Tuhan, mereka tetap orang-orang yang menyembah Tuhan, yaitu ketidakpercayaan akan adanya Tuhan. Ateisme tumbuh dengan pesat pada kebanyakan negara-negara yang berideologi komunisme dan negara maju. Alasannya cukup sederhana, yaitu teknologi yang berkembang membuat manusia semakin merasionalkan segala sesuatu, mempercayai berdasarkan data, bukan berdasar kepercayaan akan kuasa yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu adalah populasi ateis di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, persentase penganut kepercayaan selain 6 agama resmi di Indonesia sendiri adalah 0,13% atau sekitar 300.000 jiwa, berbanding dengan 237 juta total penduduk Indonesia pada tahun 2010. Bahkan ada wadah perkumpulan orang ateis di Indonesia yang terkenal sebagai Indonesia Ateis, yang didirikan oleh Karnadi sejak 2008 dan memiliki keanggotaan sekitar 1.500 orang. Kemudian contoh kasusnya yaitu sebelum membicarakan tentang pro dan kontra tentang eksistensi ateis di Indonesia, maka alangkah baiknya untuk mengambil salah satu contoh kasus. Sebenarnya kasus yang diangkat ini bukan 100% karena masalah ateisme, namun lebih mengarah kepada penghinaan agama. Alasannya masih belum jelas hukum di Indonesia mengenai tindakan ateis di Indonesia. Alexander Aan, pria berusia 30 tahun asal Padang ini dipenjarakan selama 2 tahun 6 bulan karena mengunggah status di Facebook yang mengakui bahwa dirinya adalah ateis dan adanya ujaran kebencian. Dari pandangan Alex sendiri, dirinya mengalami diskriminasi karena seharusnya dia mempunyai hak untuk berekspresi. Berdasarkan dari kasus tersebut, kelompok kami akan mengambil argumen. Di dalam argumen tersebut ada pro dan kontra. Apakah ateis itu boleh tinggal di Indonesia dan apakah ateis itu melawan sila pertama dari Pancasila atau tidak. Next. Berdasarkan kasus tersebut muncul pertanyaan besar yang sama seperti kelompok kami telah jelaskan, yaitu apakah ateis sesuai dengan sila pertama dan boleh hidup di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita harus kembali melihat ideologi dan falsafah negara kita, Pancasila. Di Indonesia, Pancasila menyatakan dalam sila pertamanya bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lebih lanjut, di dalam butir pertama sila pertama Pancasila menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas, ideologi Pancasila menyatakan semua warga negara wajib percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan wajib memeluk suatu agama. Realitasnya menyatakan bahwa paham ateisme akan selalu hadir di masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, seiring dengan perkembangan zaman dan tidak dapat disangkal faktanya. Secara ideologis, ateis bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Next. Jika bertentangan dengan Pancasila, apakah ateis tidak boleh hidup di Indonesia? Pertanyaan ini menjadi pertanyaan kontroversial, mengingat jika ateis tidak boleh hidup di Indonesia, maka hal tersebut melanggar sila kedua Pancasila. Semua manusia harus dihargai hak asasi manusia, terlepas dari kepercayaan apapun yang ia peluk. Oleh karena itu, terjadi kontraindikasi antara sila pertama dan sila kedua dari Pancasila.
maka akan dilakukan kembali interpretasi terbaik, mengingat antar sila-sila Pancasila tidak boleh bertabrakan dan harus saling berikatan. Next. Bersyukur karena hukum di Indonesia juga memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk kepercayaan lain selain 6 agama. Boleh juga dimaksud meliputi kepercayaan akan tidak percaya kepada Tuhan. Peraturan itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jika diteliti lebih lanjut, dalam butir ke-7 dari sila pertama Pancasila, dijelaskan bahwa tidak boleh memaksakan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain. Setelah paparan ini diberikan, maka ateisme melanggar ideologi Pancasila, terutama sila pertama, sama seperti telah dijelaskan sebelumnya, dan tidak diakui secara formal. Meskipun demikian, kepercayaan masing-masing orang tidak boleh dipaksakan, sehingga ateis tetap boleh tinggal di Indonesia. Next. Kemudian ada juga konsekuensi menjadi seorang ateis di Indonesia, mengingat ateis itu tidak diakui secara formal dan melanggar dari sila pertama Pancasila. Next. Yang pertama, konsekuensi dari orang yang menjadi ateis adalah masih sulit untuk diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia dikenal adalah masyarakat yang hidup dalam nuansa religiusnya yang sangat kental, sehingga mungkin untuk mendengar kata ateis sendiri akan menjadi seperti aneh. Selain itu juga, ateis tidak boleh disebarkan, tidak boleh disebarkan pengaruhnya kepada orang lain. Jadi seseorang itu boleh mengaku dia ateis, namun pengaruh ateismenya itu tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Hal ini tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 156A. Next. Seperti yang demikian, diberikan penjara 5 tahun selama-lamanya jika seorang dengan sengaja di muka umum, yang pertama pada huruf A itu melakukan sifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dan yang kedua adalah dengan maksud agar orang tidak menganut apapun juga yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa. Dan konsekuensi yang terakhir menjadi seorang ateis di Indonesia adalah akan mengalami kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk atau kartu keluarga. Untuk masalah administrasi ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Khususnya di sini untuk kartu tanda penduduk dan kartu keluarga itu dalam pasal 61 dan pasal 64. Kedua pasal tersebut menyatakan untuk orang-orang yang memiliki kepercayaan lain ataupun yang ateis, boleh untuk tidak mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama. Namun pada kolom agama tidak boleh ditulis ateis. Next. Namun diperbolehkan juga untuk menulis agama lama dari orang ateis tersebut juga sebagai persyaratan administratif seperti pencatatan agama untuk melangsungkan pernikahan seperti yang dipaparkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, di mana dalam pernikahan seseorang wajib untuk mencantumkan nama agamanya dan tidak boleh dikosongkan. Jadi orang ateis ini menulis hanya sekedar nama agamanya, namun dalam praktik selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan, kelompok kami mengambil kesimpulan bahwa ateisme jelas melanggar sila pertama Pancasila karena sila pertama menginginkan setiap warga Indonesia untuk taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menerapkan sisi religius dalam kehidupan setiap individu. Namun, tidak ada hukum sah yang menjelaskan hukuman kepada orang yang mengaku dirinya sebagai ateis, dan ditambah dengan sila kedua yang menginginkan bahwa setiap orang yang tinggal di Indonesia harus diperlakukan secara manusiawi dan bebas untuk berekspresi. Pandangan kelompok kami adalah setuju ateis boleh ada di Indonesia berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan paham ateisme sendiri tidak boleh bertumbuh di Indonesia karena melanggar sila ketuhanan Yang Maha Esa, terutama untuk tidak boleh memaksakan kepercayaan ateis kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang ateis memang tidak dihukum secara de jure,
Namun, mereka pasti akan dikucilkan dari lingkungan mayoritas religius. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa didapatkan dari kasus ini adalah ketika manusia menempatkan derajat manusia lain pada derajatnya tanpa memandang kepercayaan, maka manusia itu layak disebut manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Tetap